Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dayani, Kepala SMP Negeri 2 Serumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah kami dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Dan inilah Sumbing, sukseskan pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 2 Serumbung. Latar belakang ini baik latar belakang sosial budaya, kemudian keluarga, masyarakat, ini menjadi pertimbangan di SMP Negeri 2 Serumbung untuk menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi ini keadaan murid seperti apapun, mereka tetap harus memiliki hak, harus mendapatkan hak untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kondisi, sesuai dengan bakat dan minat mereka, sehingga pihak sekolah hanya bisa memfasilitasi tumbuh kembang murid-murid di SMP Negeri 2 Serumbung, sehingga mereka akan tumbuh berkembang untuk mencapai cita-citanya, tumbuh berkembang sesuai dengan bakat yang mereka miliki, bakat yang mereka miliki sesuai dengan latar belakang sosial budaya mereka. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan hal baru yang harus diterapkan oleh SMP Negeri 2 Serumbung. Namun demikian, bukanlah hal mudah bagi SMP Negeri 2 Serumbung untuk menerapkan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu tantangan yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Serumbung dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pemahaman guru-guru yang masih sangat minim tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena hal baru, maka pengetahuan, pemahaman guru-guru tentang pembelajaran berdiferensiasi ini masih sangat beragam, bahkan masih sangat berbeda-beda, sehingga pemahaman guru yang satu dengan guru yang lain tentang pembelajaran berdiferensiasi ini masih sangat berbeda. Inilah tantangan yang sangat berat bagi SMP Negeri 2 Serumbung dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena keragaman pemahaman ini harus disamakan, harus dipadukan, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini akan ada satu jalan, satu arah, satu tekad, dan satu kata untuk pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh SMP Negeri 2 Serumbung adalah terkait dengan sarana prasarana. Sebagai sekolah yang baru, tentu saja SMP Negeri 2 Serumbung ini masih sangat minim akan sarana dan prasarana yang akan atau dibutuhkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu sangat erat, sangat didukung harus dengan sarana prasarana yang memadai. Nah, dengan dukungan orang tua, tentu saja lambat laun diharapkan dukungan dari sarana prasarana ini atau kesediaan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 2 Serumbung ini akan tercapai. Pembelajaran berdiferensiasi juga karena ini hal yang baru, maka kepala sekolah juga terlebih dahulu memberikan pemahaman yang baik, yang cukup terhadap guru-guru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, penyampaian misi atau penyampaian visi apa itu pembelajaran berdiferensiasi itu biasanya dilakukan oleh kepala sekolah dalam rapat atau koordinasi atau briefing, atau misalnya ketika kepala sekolah sudah mereview modul ajar yang disusun oleh guru, maka tindak lanjut yang harus disampaikan oleh kepala sekolah ini sangat berperan demi suksesnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kepala sekolah tentu saja terlihat peran pentingnya dalam menyukseskan pembelajaran berdiferensi, mulai dari
mengecek modul ajar atau perangkat dari tujuan pembelajaran, dari alur tujuan pembelajaran, modul ajar sampai assessment, kemudian juga mengecek apakah dalam modul ajar itu sudah mencantumkan pembelajaran berdiferensi atau belum. Kemudian setelah direview, setelah dicek, maka kepala sekolah juga harus mengawal guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran, misalnya melalui supervisi kunjungan kelas. Nah, ketika disupervisi di dalam kelas, itu guru-guru akan nampak bagaimana proses pembelajarannya, apakah sudah nampak pembelajaran berdiferensiasinya atau belum. Nah, nanti setelah guru-guru itu disupervisi, maka langkah berikutnya adalah tindak lanjut. Apa-apa yang sudah didapat di dalam kelas itu nanti akan disampaikan dalam bentuk evaluasi. Apa-apa yang sudah bagus tentu saja akan menjadi bahan untuk tetap mempertahankan, tetap mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah ada. Namun segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu akan menjadi motivasi bagi guru-guru dan juga motivasi bagi kepala sekolah untuk mencari solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 2 Serumbung ternyata memberikan dampak yang luar biasa terhadap SMP Negeri 2 Serumbung. Dampak yang dirasakan atau yang dirasakan pertama adalah dampak yang dirasakan oleh murid itu sendiri. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid-murid di SMP Negeri 2 Serumbung ini merasa terlayani semua, tidak ada yang disisihkan karena mereka terlayani sesuai dengan bakat dan kondisi mereka masing-masing. Sehingga mereka tumbuh menjadi murid yang percaya diri dan penuh dengan kemandirian. Sedangkan dampak yang berikutnya itu dirasakan oleh guru itu sendiri. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang awalnya itu merupakan pemahaman yang baru, ternyata memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap guru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada awalnya mungkin guru-guru akan merasa kesulitan dalam menyelenggarakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Namun dengan pembiasaan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dengan berdiskusi dengan teman sejawat, berdiskusi dengan kepala sekolahnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang modul ajar, apa yang harus dituangkan dalam modul ajar, ini tentu saja memberikan dampak yang luar biasa, sehingga para guru di SMP Negeri 2 Serumbung ini juga merasa, oh ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini sangat asik untuk dilaksanakan. Pembelajaran berdiferensiasi juga memberikan dampak yang baik terhadap sekolah. Dengan beredarnya atau dengan pelayanan pembelajaran berdiferensiasi pada murid-murid di SMP Negeri 2 Serumbung, tentu saja hal ini akan memberikan dampak naiknya kepercayaan masyarakat terhadap SMP Negeri 2 Serumbung. Karena di SMP Negeri 2 Serumbung sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang melayani semua murid-murid yang dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka kepercayaan masyarakat terhadap SMP Negeri 2 Serumbung akan semakin tinggi. Demikian praktik baik kami tentang kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.